Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul adzim. Bapak-bapak engkau kaum muslimin, Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla dari segala karunia dan nikmat yang tiada terputus diberikan oleh Allah kepada kita. Baik nikmat yang sengaja khusus kita minta jenisnya, maupun nikmat yang tanpa kita minta pun Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan kepada ruh beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga dengan berselawat ini kita nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW di hari akhir hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa khatib berwasiat untuk diri khatib, berwasiat untuk kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, untuk senantiasa mengajak mari kita semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Karena dengan nilai iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selamat dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Kita akan bahagia dunia dan kita akan bahagia di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu bisa kita raih hanya dengan iman dan takwa. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Ihya Ulumuddin dan Nisa'ul Ibad karangan Imam Al-Ghazali, ada sebuah kisah diceritakan ketika seorang guru spiritual, ulama, imam menyampaikan kepada murid-muridnya, wahai muridku sekalian, besok kita akan ujian. Maka peralatan yang harus kalian bawa besok adalah sepotong pisau kecil, pisau dapur, dan satu ekor hewan, sebut saja mungkin ayam. Siap guru, kata para murid. Keesokan harinya sampai dan guru memerintahkan, wahai muridku semuanya, setelah kalian berkumpul dari ruangan alaqah ini, berangkatlah kalian dengan membawa sebilah pisau kecil dan satu ekor ayam. Perintahku kepada kalian hanya satu, silakan sembelih ayam ini di mana saja kalian suka. Bagaimana cara kalian menyembelih, situasinya bagaimanapun, yang penting kata kuncinya, tidak satu pun yang melihat kalian menyembelih hewan ini.
Berangkatlah para murid keluar dari Alaqah dan mencari tempat masing-masing di mana dikemungkinkan bahwa tidak ada satupun yang melihat ketika mereka menyembelih hewan itu. Tidak lama kemudian datanglah murid itu satu persatu menyampaikan dan membawa potongan ayam yang sudah mereka sembelih. Ini guru, saya sudah sembelih hewan ini dan tidak satupun yang melihat. Oke, kata gurunya, simpan dan taruh dengan rapi. Begitu seterusnya para murid datang bergantian membawa bangkai hewan yang sudah mereka potong atau mereka sembelih satu persatu. Dan yang sudah selesai kembali duduk dengan rapi di Alaqah atau lokal. Sampai murid terakhir datang. Lama dia baru datang. Sementara kawan-kawannya sudah lama menunggu. Dia datang menyampaikan, Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Ini hewan yang saya tadi bawa. Loh, kenapa tidak engkau sembelih ini hewan? Kita kan ujian. Seluruh teman-temanmu sudah menyembelih dan menemukan tempat di mana mereka menyembelih, tidak satu pun yang melihat mereka menyembelih. Ada yang bersembunyi dalam kamar, ditutup rapat kamar itu disembelih hewan di sana. Ada yang lari ke bukit, ada yang lari ke gunung, ada yang lari ke jurang, ada yang lari ke tempat-tempat yang dimungkinkan tidak satu pun orang melihat. Kenapa kamu tidak berhasil menyembelihnya? Sang guru bertanya. Apa kata muridnya? Wahai tuan guru, di mana tempat yang kawan-kawanku ini telah menyembelih hewan, aku pun sudah ke sana. Namun tidak bisa kugorok ayam ini dengan sebilah pisau ini, hai guru, karena ada sesuatu yang melihat di mana saya berada. Siapa yang melihatmu? Kenapa engkau tidak mampu menyembelihnya? Yang melihatku adalah Allah. Terkesimaklah para murid yang lain, ternyata dimanapun kita berada dilihat oleh Allah. Disinilah pelajaran ihsan kita. An ta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah melihat wujud Allah, tetapi yakinlah bahwa engkau tidak akan mampu melihat wujud Allah, dan yakinlah fa innahu yaraka, Allah itu yang akan melihat kita. Kata sang guru, dari sebanyak ini kalian hanya satu orang yang lulus. Inilah muraqabah di hadapan Allah. Inilah cinta di hadapan Allah. Inilah puncak dari iman yang kalian baca setiap hari, yang kalian pamerkan setiap hari, yang kalian katakan kepada orang lain bahwa kalian adalah orang beriman. Tetapi inilah iman yang sesungguhnya. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini menginspirasi kita dengan membaca surah Al-Baqarah ayat 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Potongan pertama ayat mengatakan kepunyaan Allah. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kepunyaan Allah. Orang tua kita milik Allah, istri kita milik Allah, anak cucu turunan kita milik Allah, hewan piaraan kita milik Allah, sawah ladang yang kita miliki, toko dan ruko yang kita punya milik Allah. Bahkan kita sendiri pun pemilik semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat Al-Quran menjelaskan, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kamu ditimpa satu musibah, apapun ujiannya, apapun cobaannya, orang beriman akan berkata inna lillah. Orang tua kita dipanggil oleh Allah, cukup umurnya, suratan sudah meninggal. Siapa yang tidak sedih ketika orang tuanya meninggal? Siapa yang tidak berduka ketika keluarganya dipanggil oleh Allah, diambil oleh Allah?
Tetapi orang beriman diberikan sandinya oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sesungguhnya orang tuaku itu milik Engkau ya Allah. Tempatkan dia di tempat yang mulia di sisimu ya Allah. Keluargaku itu milikmu ya Allah, yang telah Engkau ambil kembali dan tempatkan dia di tempat yang mulia di sisimu ya Allah. Disinilah sandi dasar keimanan seorang yang beriman kepada Allah. Bahkan kita pun milik Allah. Nah, ketika kita dipanggil oleh Allah, bagaimana menempatkan diri kita ini dipanggil oleh pemiliknya dan dia mencintai kita sebagai orang yang dia panggil. Yang ada di atas langit dengan segala macam atribut ciptaan Allah yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dalam perut bumi, semua makhluk yang melata diciptakan oleh Allah di bumi ini milik Allah, lillah, termasuk kita. Oleh sebab itu kata Allah, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Yakin semuanya milik Allah. Dan jika kamu menjaharkan, memperlihatkan, menyampaikan, mengatakan, menyatakan, menzahirkan apa-apa yang kamu zahirkan, apa-apa yang kamu nyatakan, autukhfuhu, ataupun apa-apa yang kamu rahasiakan yang orang lain tidak tahu, saudaramu tidak tahu, anak-anakmu tidak tahu, keluargamu tidak tahu, istrimu tidak tahu, semua yang kita rahasiakan itu yuhasibukum bihillah, diketahui oleh Allah, dihitung oleh Allah, dihisab oleh Allah. Kepada orang lain kita bisa berbohong, kepada istri kita bisa berbohong, kepada anak-anak kita bisa berbohong, kepada atasan pun kita bisa berbohong, tetapi kepada Allah yuhasibukum bihillah, dilihat oleh Allah. Sebagaimana dikatakan dalam riwayat kisah tadi, tidak bisa dia menyembelih hewan itu kemanapun dia pergi karena dia yakin Allah melihatnya. Inilah puncak keimanan. Dihitung semuanya oleh Allah. Apa yang kita zahirkan, apa yang kita nyatakan, ataupun apa yang kita sembunyikan. Poin ketiga, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Dua pilihan oleh Allah. Allah mengampuni siapa yang dia ampuni dan mengazab siapa yang dia sukai. Dari semua rentetan tadi, milik Allah langit dan bumi, milik Allah apa yang kita punya, yang kita zaharkan, apa yang kita sembunyikan, semua milik Allah. Allah punya dua pekerjaan. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni siapa yang dia kehendaki dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Disinilah kita mengambil posisi, apakah kita memilih orang-orang yang diampuni oleh Allah atau malah kita memilih orang-orang yang akan diazab oleh Allah. Kembali kepada kita. Afala ta'qilun, kata Allah. Apakah kamu tidak mencoba menganalisisnya, memikirkannya, mengakalinya? Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dicerdaskan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan. Kita diberi akal oleh Allah, kita diberi hati oleh Allah untuk menyimpan menerima iman. Kita diberi nafsu oleh Allah untuk giat dalam beribadah. Kita diberi pengalaman oleh Allah, fasilitas oleh Allah untuk mencari semua yang Allah mungkin ampuni kita. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikhtiar kita bagaimana kita menjadi orang yang masuk dalam kategori fayaghfiru liman yasha, orang-orang yang diampuni oleh Allah. Bagaimana caranya menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah? Kuatkan iman, bertakarrub kepada Allah, kunjungi rumah Allah, berzikir kepada Allah, bertahlil kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, tingkatkan amal baik, kurangi amal jahat. Insya Allah diampuni oleh Allah, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Disinilah peran kita kaum muslimin jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, yang merutinitaskan dalam diri kita setelah kita salat, kita membaca Allahumma anta salam sampai akhir, ditutup dengan zikir dan tahlil serta doa. Disinilah poin kita, menambah, mengisi nurani kita agar kita diampuni oleh Allah. Tetapi jikalau kita selesai salat Allahumma lantas jalan, kita berangkat meninggalkan tahlil, meninggalkan zikir, meninggalkan tasbih, meninggalkan doa, bagaimana kita masuk ke dalam kategori fayaghfiru liman yasha? Terserah kita pada pendapat, bid'ahkah atau tidak bid'ah, dikerjakan Nabi kah atau tidak dikerjakan Nabi, tergantung sejauh mana kita mencari dasarnya, mencari ilmunya. Kenapa zikir ini dibaca, kenapa tahlil ini dibuat, kenapa tasbih ini kita lafazkan. Kemampuan kita menganalisis, meyakini, mentakarrubinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kata kunci ketika ulama ditanya, ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, apa pekerjaan setan? Dijawab oleh Nabi, pekerjaan setan itu menjauhkan kamu dari Allah. Apalagi pekerjaan setan? Menghalangimu dari berzikir kepada Allah. Apalagi pekerjaan setan? Menyalahkan agama, menyalahkan ibadah orang lain. Apalagi pekerjaan setan? Membanggakan ilmumu, meyakinkan dirimu hebat dan orang lain semua salah. Maka yang keluar dari tidak berzikir kepada Allah, saudaranya setan. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata kunci terakhir di ayat ini, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah di atas segala sesuatu, di atas segala persoalan, di atas segala hiruk pikuk yang kita hadapi dunia dan akhirat, qadirnya Allah, qadirnya Allah. Allah Maha Kuasa di atas semua itu, dan kita tidak mampu. Ketika kita yakin bahwa semuanya atas kehendak dan kuasa Allah, maka kita akan menyadari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah, dan kami nanti akan kembali kepada Allah. Jikalau ini sudah terpatri di dalam hati kita, insya Allah secara bertahap keimanan kita akan berada dan berisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi khatib yang menyampaikan yang kita semua adalah hamba Allah yang fakir untuk mencari kekayaan iman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.